Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang pembalasan dendam. Film ini berjudul Without Remorse yang menceritakan tentang seorang agen CIA di Amerika yang tengah menjalankan misi rahasia. Awalnya ia mengira jika mereka sedang menyerang markas besar teroris Suriah. Namun ternyata yang mereka serang adalah markas penyimpanan senjata federal Rusia. Sehingga terjadilah perseteruan di antara Amerika dan Rusia yang memakan korban, yaitu istri dari agen CIA tersebut. Tak rela istri serta anaknya yang masih dalam kandungan dibunuh begitu saja, ia berupaya untuk mencari dalang di balik semua penjebakan ini. Bagaimana agen CIA tersebut mencari raja sementara ia adalah pionnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh para agen CIA Amerika yang sedang menjalankan tugas di kota Aleppo. Saat itu CIA di bawah komandan Letnan Greer. Mereka berupaya untuk membebaskan satu sandera yang merupakan warga negara Amerika. Akhirnya salah satu anggota CIA yang bernama John memutuskan untuk bergerak. Mereka berupaya secepat mungkin merangsak masuk ke dalam markas besar yang John kira milik teroris Suriah. Sebenarnya mereka berhasil merangsak masuk dan langsung membunuh beberapa pria bersenjata yang sedang menjaga sandera mereka. Tetapi setelah berhasil membunuh, John terheran karena ia melihat wajah dari musuh-musuh mereka bukanlah orang Suriah, melainkan orang Rusia. Seusai mereka berhasil menyelamatkan sandera tersebut, John bertanya kepada informannya yang bernama Ritter, apakah ini sebuah jebakan? Namun Ritter tak menjawabnya. Kemudian scene berpindah pada kota Washington DC, di mana kini John telah kembali ke rumahnya. Di Washington, ia akhirnya bisa kembali berkumpul bersama istrinya yang sedang mengandung anak pertama mereka. Saat itu, mereka berdua tengah menghadiri acara pesta para agen. Di satu sisi terdapat kasus yang cukup mengerikan, di mana dua rekan dari John mengalami kejadian yang tak terduga. Mereka tiba-tiba dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Satu orang ditabrak secara mengenaskan dan satu orang lagi tewas setelah ia ditembak berkali-kali di dalam mobilnya. Saat itu John belum mengetahui kasus tersebut, karena pada malam harinya ia sibuk menghabiskan waktu bersama istrinya. Tetapi karena istrinya ingin beristirahat, John mengalah dengan cara berdiam diri di lantai bawah, mendengarkan musik dan memakan cemilan. Ketika John sedang asik mendengarkan lagunya, ia tak menyadari bahwa beberapa orang bersenjata telah mengepung rumahnya. Mereka mematikan arus listrik rumah John. John menyadari hal itu karena laptop miliknya tiba-tiba mati. Ia berusaha untuk menyalakan kembali listriknya, tetapi ternyata tak bisa. Disitulah John mulai curiga. Ia perlahan mengambil pistol miliknya di laci, lalu pergi ke atas untuk menyelamatkan istrinya. Namun, John justru bertemu dengan beberapa orang misterius yang mengepung rumahnya. John sebenarnya cukup berhasil membunuh 3 orang di antara mereka. Tetapi ia gagal membunuh orang keempat yang berhasil membunuh istrinya. Dikarenakan saat itu John mengalami luka tembak. Ketika John terbangun, ia telah berada di rumah sakit dan di hadapannya terdapat Komandan Greer. John bertanya, siapa orang yang melakukan ini semua? Greer menjawab jika ia tak tahu, dan apabila dirinya tahu, ia tak akan memberitahu hal itu kepadanya. John hanya meminta satu nama saja agar ia bisa mengejarnya, tetapi Greer terdiam. Lalu scene berpindah pada Greer yang saat itu tengah berada di kantornya. Ia tiba-tiba dihampiri oleh Menteri Pertahanan Amerika yang bernama Thomas Clay. Clay meminta kepada Greer untuk memanggil John di pertemuan selanjutnya karena ia ingin berbincang kepadanya terkait apa yang baru saja menimpa keluarga John. Esokan harinya, John mulai membaik. Ia telah melakukan beberapa latihan untuk memulihkan badannya. Sementara itu, Clay, Greer, serta Ritter sebagai informan melakukan pertemuan. Di sana, Ritter memberi Clay dan Greer informasi terkait 3 orang yang berhasil John bunuh di rumahnya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata 3 orang itu adalah anggota FSB berkebangsaan Rusia. Ia pun menyertakan identitas dari ketiga orang tersebut. Melihat hanya adanya 3 orang, Greer memberitahu jika John mengatakan terdapat 1 orang Rusia yang telah berhasil lolos.
Namun Ritter menjawab bahwa pihak CIA memutuskan untuk menutup kasus ini. Direkturnya tak ingin memancing lebih lanjut kepada pihak Rusia, sehingga Ritter memutuskan tak akan memperpanjang kasus tersebut. Kecewa dengan apa yang Ritter lakukan, Greer bertemu langsung dengan John. Ia menjelaskan semua yang ia dengar dari Ritter yang dimana tentu membuat John benar-benar kecewa. Tetapi Greer memberitahu John terkait identitas 3 orang yang berhasil ia bunuh. Lalu ia juga memberi identitas terkait orang yang mengonfirmasi ke 3 orang tersebut, yaitu Andrzej Veseliev. Pada malam harinya, John memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Di sana ia kembali mengingat secara detail bagaimana istrinya terbunuh ketika ia sedang tertidur. John tak menyangka jika kejadian ini akan menimpa keluarganya. Kemudian ia mengambil perlengkapan seperti uang dan senjata. Lalu ia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar hotel. Di sana ia menyesali serta mulai menanamkan rasa dendam kepada orang-orang Rusia. Setelah banyak meminum minuman keras, John nekat untuk menghampiri kedutaan Rusia di Amerika. Di sana ia berpura-pura seperti orang mabuk yang sebenarnya hanya ingin melihat keberadaan Veseliev. Karena dirinya terlihat mabuk, pihak penjaga kedutaan langsung mengusir John. Di sana John bisa melihat Veseliev hendak pergi menuju bandara. Akhirnya ia pun mengikuti mobil tersebut dan di dalam perjalanan John menyempatkan terlebih dahulu menelpon 911. Ketika Veseliev sedang terheran melihat kemacetan yang terjadi, ia tiba-tiba tak menyadari bahwa sebuah mobil menabraknya. Terjadilah kecelakaan di daerah bandara. Di sana John keluar dari mobilnya lalu membakar mobil milik Veseliev. Demi membuat Veseliev bicara, ia masuk ke dalam mobil Veseliev dan menodongkan senjatanya. Ia ingin Veseliev mengingat dirinya. Ternyata Veseliev menginginkan John tewas. Lalu John meminta satu nama kepada Veseliev sebelum ia tewas. Veseliev mengatakan Viktor Rykov. Berhasil mendapatkan satu nama, John langsung keluar dari mobil Veseliev dan menyerahkan diri. John ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap Veseliev. Di dalam penjara, ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Greer. John ingin menyampaikan pesan kepada atasan-atasannya bahwa kini mereka akan melihat bagaimana ia mengatur semuanya. Ia ingin semua orang tahu bahwa pion bisa membunuh seorang raja. Lalu John dibawa kembali ke selnya. Ketika John sedang beristirahat di selnya, seorang penjaga tiba-tiba memberitahu John untuk berdiri. Ia ingin membawa John berjalan sejenak, tetapi John menolaknya apabila penjaga tak bisa memberi alasan yang jelas. Karena mengetahui dirinya akan mendapat bahaya, John langsung bersiap-siap. Ia menyumbat wastafel dan membiarkan air terus mengalir. Dan benar saja, tak lama kemudian 3 orang penjaga langsung masuk ke dalam dan berusaha melumpuhkan John. Alih-alih dilumpuhkan, John justru bisa membalikan keadaan. Ia mengancam akan mematahkan leher penjaga apabila mereka tak mau menutup pintu selnya. Akhirnya karena tak mau ada korban, mereka menutup pintu sel John. Lalu tak lama setelah itu, seorang agen Marshal mendatangi John untuk membawanya keluar. John akhirnya berhasil selamat dan lalu ia dipertemukan bersama Clay, Ritter, Greer, dan juga pemimpin CIA yang bernama Sarah. Di sana John mengatakan nama dari Rykov yang membuat Sarah cukup terkejut. Ingin meyakinkan bahwa apa yang John katakan benar, mereka memperlihatkan beberapa wajah untuk John pilih. Manakah wajah Rykov yang asli? Dan ternyata tebakan John benar. Lalu ia bertanya siapa Rykov. Ritter menjawab bahwa Rykov adalah seorang agen federal khusus Rusia yang berhasil membuat sebuah agensi swasta dan mengendalikannya di Rusia. Mendengar hal itu mereka cukup yakin bahwa penyerangan ini bukanlah perorangan, melainkan ada dalang di balik ini semua. Disinilah Clay memutuskan untuk membuka kembali kasus dan meminta Greer untuk menyiapkan pasukan untuk mencari keberadaan Rykov di tempat persembunyiannya. Greer mengerti, tetapi ia tak ingin John dimasukkan ke dalam pasukannya dengan dalih bahwa John masih tak bisa berpikir stabil. Tetapi Clay meyakinkannya bahwa mereka membutuhkan John di misi tersebut. Akhirnya semua pasukan berkumpul. Total terdapat 5 orang yang akan pergi menuju Rusia dengan menggunakan pesawat. Setelah semua persiapan selesai, mereka semua diminta untuk masuk ke dalam pesawat yang tak lama lagi akan segera terbang. Setelah cukup lama terbang menuju Rusia, akhirnya mereka tiba di sebuah kota bernama Murmansk. Sang pilot berusaha untuk berkomunikasi dengan penjaga perbatasan di sana, sementara tim sedang berupaya untuk turun melalui jalur laut. Namun ternyata perjalanan mereka ditolak dengan dalih komunikasi antara pesawat Amerika dan penjaga Rusia kurang baik.
Ketika John hendak terjun ke dasar laut, ia tiba-tiba mendengar suara pesawat lain. Ia pun langsung memutuskan untuk kembali ke dalam dan meminta rekan-rekannya untuk segera menunduk. Di sana terlihat sebuah pesawat musuh yang sedang memantau mereka. Tak lama setelah itu muncul rudal yang menghantam sayap pesawat sehingga pilot meminta semua orang untuk duduk di kursinya masing-masing. Karena pesawat akan mendarat secara mendadak, di tengah ketegangan, pesawat akhirnya mengalami kecelakaan dan jatuh di laut. Semua orang berhasil selamat terkecuali pilot. Sementara itu John berusaha untuk membawa sebuah barang bernama Zodiac yang terjebak di bagasi pesawat. Ia pun berusaha untuk menyelam dan menyelamatkan barang tersebut. Beruntung John berhasil diselamatkan karena ia hampir saja tenggelam. Setelah semua tim berkumpul, mereka pun langsung melakukan perjalanan menuju kota untuk mempersiapkan senjata. Karena khawatir ini adalah misi terakhir mereka, salah satu anggota tiba-tiba memperkenalkan nama aslinya. Hal itu ia lakukan karena identitas palsu tak lagi dibutuhkan apabila mereka tewas. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ricardo. Yang lainnya bernama Franklin, Seymour, dan Greer serta John. Ketika semuanya telah memperkenalkan diri, John tiba-tiba mengungkit kembali perkataan Ritter, di mana ia masih mengingat bahwa Ritter mengatakan jika Rykov telah tewas, dan ia jugalah orang yang menghentikan kasus pembunuhan istrinya. Di sini John mulai mencurigai apakah Ritter dalang di balik semua pembunuhan ini, karena ia juga tak berada di pesawat. Tim pun memutuskan untuk menggeledah keberadaan Ritter yang ternyata sedang membaca berita. Di sana mereka dikejutkan dengan kehadiran John dan kawan-kawan, dan John langsung menyerang Ritter. Ia ingin Ritter mengaku tentang apa yang ia ketahui. Ritter yang terpojok mengatakan bahwa ia berusaha untuk melanjutkan misi mereka, karena ia mengira John dan timnya telah tewas dalam kecelakaan pesawat. Maka dari itu, Ritter membentuk tim lain untuk menangkap Rykov. Awalnya John tak percaya dengan perkataan Ritter, tetapi karena Greer menahannya, akhirnya semua berhasil terlerai. Kini keadaan semakin membaik dan mereka berusaha untuk mencari keberadaan Rykov. Ritter pun langsung membawa mereka semua ke sebuah apartemen, tepat di seberang keberadaan Rykov. Saat itu John berhasil membidik keberadaannya, tetapi tim menahan John. Ia mengatakan bahwa tim akan bergerak pada malam hari. Akhirnya malam hari pun tiba, tim langsung bergerak secara beriringan. Namun saat mereka berada di lantai tempat Rykov berada, John tiba-tiba berjalan sendirian. Ia mengunci pintu dan meminta rekan-rekannya untuk menunggu di belakang. John ingin berbincang dengan Rykov secara empat mata. Di sana Rykov ternyata telah menyadari keberadaan John. Ia mengatakan bahwa dirinya dengan John memiliki banyak persamaan. Mereka sama-sama pion yang mengabdi kepada negara. Hal ini memperkuat alasan bahwa Rykov bukanlah orang yang membunuh istrinya. Semua ini telah dirancang oleh orang yang bersembunyi di DC ketika John hendak mengajak Rykov berbincang. Rykov tiba-tiba menekan tombol yang meledakkan sebuah bom. Sontak semua tim langsung berlindung. Tetapi ternyata ancaman tak berhenti sampai di situ, karena salah satu rekan John tiba-tiba terkena tembakan dari seorang penembak jitu. Tim pun langsung berlindung, saling memberi informasi terkait keberadaan penembak jitu tersebut. John berusaha mengorbankan dirinya. Ia memancing penembak jitu untuk terus menembak agar rekan-rekannya bisa mencari keberadaan penembak jitu tersebut. Dan benar saja mereka akhirnya menemukan keberadaan penembak jitu itu dan langsung berusaha untuk membalikan keadaan. Tetapi ternyata penembak jitu tersebut tak sendirian, karena tepat di lurusan lorong menuju jalan keluar terdapat penembak jitu yang lainnya. Ketika tim sedang berlindung, Greer melihat ke arah luar. Di sana ia melihat dua polisi ditembak oleh penembak jitu tersebut. Greer memberitahukan informasi itu kepada rekan-rekannya, dan John dapat menyimpulkan bahwa mereka berusaha untuk membalas dendam. Seperti di awal kasus, agen federal khusus Rusia tewas di tanah Amerika. Lalu kini agen federal khusus Rusia ingin mereka tewas di tanah mereka sendiri. John pun memikirkan cara lain bagaimana ia bisa membawa timnya keluar dari situasi genting tersebut. Akhirnya ia memiliki ide. John menyimpan sebuah bom di dalam tembok dan meledakkannya, sehingga mereka bisa keluar melalui jalan lain. Setelah berhasil keluar dari tempat tersebut, rupanya mereka benar-benar terkepung, karena kepolisian langsung mengerubungi gedung tersebut dan dapat dipastikan tak ada jalan keluar bagi mereka. Di tengah kegentingan itu, John tiba-tiba berkata bahwa ia akan menarik perhatian polisi dengan cara menembak dari atap. Dengan begitu, timnya akan berhasil keluar dari tempat tersebut dengan aman. Greer kebingungan. John kembali berkata jika ia di mata semua orang adalah penjahat. Berbeda dengan rekan-rekannya yang akan dianggap sebagai pahlawan. Lalu John bergegas pergi ke atap dan langsung membuat kekacauan. Di sana ia menembak ke arah polisi, serta melempar granat untuk menarik perhatian dari para polisi.
Ketika para polisi berhasil tertarik oleh apa yang John lakukan, Greer selaku komandan dengan cepat menarik rekan-rekannya termasuk yang terluka. Akhirnya mereka berhasil kabur ke markas, sementara John masih memikirkan bagaimana cara ia keluar dari situasi tersebut. Para polisi dengan cepat berusaha mengejar keberadaan John, namun John mengetahui hal itu sehingga ia mengambil jalan dengan cara melompat melalui jendela. Di bawah sana John kembali berhadapan dengan agen federal khusus Rusia. Beruntung John berhasil membantai mereka semua dan berhasil kembali menyentuh lantai utama. John kembali berpikir ia tak bisa keluar dari tempat tersebut selain menjadi mayat. Karena masih memiliki satu bom tersisa, ia memutuskan untuk melempar bom tersebut. Sontak ledakan muncul, membuat penglihatan semua orang terganggu. Di tengah pencarian keberadaan John, ternyata John berhasil selamat setelah ia menyamar menjadi salah satu anggota federal khusus Rusia. Ia berpura-pura kesakitan dan langsung masuk ke dalam mobil menuju tempat keberadaan timnya. John dijemput oleh mereka yang langsung membawa John ke pusat medis. Tak ada korban lagi dan informan mereka telah tewas. Greer memutuskan untuk menarik pasukan. Mereka kembali ke Amerika menggunakan kapal perahu. Di tengah perjalanan, Ritter mengatakan bahwa ia memiliki sejumlah uang di bawah dek yang akan menjadi hak milik John. Disitulah John meminta maaf kepadanya karena telah berburuk sangka terhadap Ritter. Kemudian scene berpindah kepada Clay yang saat itu tengah menyantap makan malamnya. Sembari menonton berita tentang tewasnya beberapa anggota CIA Amerika di Rusia, Clay tiba-tiba bergegas pergi ke toilet. Di sana ia kembali bertemu dengan John. Melihat keberadaan John, tentu Clay terkejut karena menurut informasi yang Greer berikan padanya, ia berkata bahwa John telah tewas. John menjawab tentu ia telah tewas, terlebih istri dan anaknya meninggalkannya. Ia ingin meminta penjelasan kepada Clay terkait misi tersebut. Clay ketakutan diberi pertanyaan seperti itu. Tetapi tiba-tiba John mencekiknya hingga ia tak sadarkan diri. Ketika Clay tersadar, dirinya berada di dalam mobil. John kembali melakukan sesi interogasi. Ia ingin Clay menjelaskan alasan mereka mengadu domba pihak Amerika dengan Rusia. Clay akhirnya menjelaskan bahwa peperangan dunia kedua bukanlah dimenangkan oleh seorang patriot ataupun komandan, tetapi oleh para ekonom. Mereka memperkuat persenjataan, tank, serta segala kekuatan militer demi membuat negaranya berdaya. Hal itulah yang Clay lakukan. Ia ingin membuat semua rakyat Amerika bersatu dengan cara menakut-nakuti mereka dengan pihak Rusia. Mendengar pernyataan itu, John tak menyangka bahwa Clay sekejam itu. Kemudian, John tiba-tiba menabrakkan mobilnya ke pembatas hingga terjun ke dasar laut. Di tengah posisi itu, John meminta Clay untuk menyebutkan nama istrinya yang telah ia bunuh. Sembari perlahan tenggelam, Clay menyebutkan nama istri John yaitu Palm. Kemudian scene berganti kepada proses pemakaman John dan istrinya. Mereka disandingkan berdua dengan proses pemakaman militer. Setelah proses pemakaman selesai, Greer yang menghadiri pemakaman tersebut langsung hendak kembali ke mobilnya. Namun, tiba-tiba John muncul di jok belakang mobilnya. Ya, John tak benar-benar mati dalam insiden tersebut. Ia berhasil diselamatkan oleh rekannya yang menjemput John dengan memberi ia oksigen. Setelah itu, John berhasil merekam pembicaraan antara dirinya dengan Clay yang langsung dilaporkan oleh Ritter kepada Direktur CIA. Sehingga kini nama John berhasil terhapuskan dari daftar kriminal. Tetapi tetap saja, John memutuskan untuk menghilang karena ia ingin menjadi seorang hantu. Sebelum John pergi, Greer memberinya identitas baru pada John. Ia memiliki nama John Clark dari sebelumnya yang bernama John Kelly. Dan scene terakhir di film ini menampilkan pertemuan terakhir John dan Ritter, di mana kini Ritter resmi menduduki jabatan direktur di CIA. Sementara John, ia mengusulkan untuk membuat lembaga kontra internasional teroris yang melibatkan Inggris bersama beberapa anggota negara NATO. Ia ingin membersihkan nama Amerika dari mata dunia, dan tentu Ritter menyetujui usul itu dengan mengangkat John sebagai ketuanya. Tamat.